Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku terkasih, sahabat yang budiman. Semua ajaran agama menekankan betapa kita harus meninggikan harkat martabat manusia dan menghargai nyawa manusia, siapapun dia. Maka semua agama jelas mengajarkan agar kita tidak melakukan pembunuhan, termasuk melakukan bunuh diri. Itu adalah perbuatan yang paling berdosa dan dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Namun ada sebuah kisah yang mungkin agak lain berbeda. 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000, seorang yang bernama Cien bunuh diri dengan cara menerjunkan dirinya ke sebuah sungai yang sangat deras. Namun kematian Cien sampai sekarang tetap dihormati dan tetap diperingati dari tahun ke tahun, tidak pernah henti. Di dalam tradisi Tionghoa dan agama Konghucu, ada sebuah hari yang sangat penting yang diperingati sebagai hari puncak musim panas, yaitu hari Tuan Yang. Setiap tahun jatuh pada tanggal 5 bulan 5. Tepat pada tanggal itu, beberapa ratus tahun kemudian, Cuen menerjunkan dirinya setelah mendengar kerajaannya, tanah airnya dianeksasi oleh negara lain. Dan setelah dia membacakan puisi-puisi yang sangat patriotis, dia menerjunkan dirinya sebagai tanda bahwa dia amat berduka melihat keadaan yang menimpa negerinya dan sekaligus membangkitkan semangat rakyatnya dengan menjadikan dirinya sebagai prasasti tumbal dari sebuah penjajahan. Nah, apa yang beda dari Cien ini? Mungkin karena orang tahu siapa itu Cien. Ketika dia berkuasa menjabat sebuah jabatan prestisius di pemerintahan, berkali-kali dia menangkal serangan-serangan dari luar. Berkali-kali kerajaannya yang relatif lebih kecil bisa menahan hantaman dari negara yang lebih besar. Dia adalah kartu as bagi negerinya. Namun sayangnya seperti kisah-kisah yang terjadi di banyak sejarah, kerajaan Cien disusupi oleh para pengkhianat yang telah dibayar oleh negara penjajah untuk melakukan korupsi demi korupsi, pembusukan dari dalam. Sehingga Cien yang jujur malah menjadi korban dan bahkan dipenjara oleh sang raja dan akhirnya dipecat dari jabatannya. Inilah yang dimaui oleh para calon penjajah. Dan akhirnya setelah Cuen dicampakkan, negeri itu tidak lagi mempunyai benteng yang kuat sehingga mudah untuk dianeksasi. Dan selang beberapa waktu, apa yang dikhawatirkan terjadi. Dan Cien sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dilakukan hanyalah menulis puisi-puisi patriotik untuk membangkitkan semangat rakyatnya sambil menerjunkan dirinya di sungai Miklo. Akhirnya, sikap patriotik Cien ini menginspirasi dan dijadikan inspirasi sepanjang zaman dari tahun ke tahun sampai dengan detik ini. Dan selalu diperingati dengan berperahu naga atau sambil makan bakcang. Kita tentu punya kebiasaan berbeda, tapi satu hal yang bisa ditarik dari pelajaran Cien adalah setiap bangsa harus bisa meyakinkan warga negaranya atau sebaliknya warga negaranya harus yakin bahwa mencintai negeri adalah yang paling utama. Ketika sebuah negeri dicintai oleh seluruh rakyatnya, meskipun mungkin di antara rakyat itu tidak satu pendapat, tapi satu pendapat di dalam hal mencintai negeri, niscaya negeri itu
akan berjaya dan tidak mungkin diganggu oleh siapapun juga, seberapa besar kuat pun dari calon yang ingin merusak negeri kita. Marilah kita pupuk jiwa patriotis kita sebagai bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah negeri yang sangat kaya raya, kaya sumber daya alam, yang tentu akan menarik perhatian negara-negara lain. Jika kita tidak bisa mengelola negeri kita karena rakyatnya ada yang pat gulipat dengan pihak lain, negeri ini bisa hancur, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Marilah kita gunakan semua inspirasi yang bisa menggugah semangat patriotisme untuk memperkuat negeri kita tercinta, Indonesia. Selamat merenungkan dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.